Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, saya punya korban berikutnya. Jadi beliau menggeruduk ke sini karena besok siap-siap untuk Akbar ya. Akbar itu adalah aksi bela rakyat. Nah, apa itu Akbar dan bagaimana kesiapan besok? Nah, saya digeruduk oleh Gus Yasin ya. Nama lengkapnya Cecep ada Muhammad Cecep, ada Cecep-Cecepnya itu. Cecep Muhammad Yasin ya. Kalau pakai Gus ini sudah pasti darah biru Kiai NU. Insya Allah begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Gus Yasin ini nanti bisa ditampilkan gambar-gambarnya. Itu baru saja mengunjungi Habib Rizik ya. Habib Rizik siap. Jadi kalau kata orang Padang itu sambil menyelam minum air. Ya Insya kan? Allah begitu. Cuma kita tidak tahu mana menyelamnya, di mana minum air. Apakah menyelamnya di Petamburan dan minum airnya di Istana Negara atau terbalik ya. Nah, Gus, kapan datang? Kenapa datang ya kan? Bagaimana persiapan besok? Bener nih 1.000 orang yang dari Jatim yang sudah dimobilisasi dan konon katanya banyak juga yang nggak bisa datang karena dihalau atau didatangi petugas. Silakan, silakan sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi didekatin Gus ini Gus. Biar gini dekatin. Ya, Oke. Dekatin aja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Hari ini kita datang ke silaturahim ke Habibana. Nah, ini ada fotonya sudah dianukan tadi ya. Rizik siap. Ya. Habibana Imam Besar Rizik siap. Jadi kita datang silaturahim ke beliau. Insya Allah kita datang tadi sekitar hampir 400-an orang. 400 ke Petamburan aja? Ke Petamburan. Tapi masih ada yang menyusul hari ini. Koordinasi kemarin itu adalah kedatangan kami silaturahim itu bersama Aliansi Alim Ulama dan Habib serta tokoh se-Jawa Timur. Jadi Aliansi Alim Ulama, Habib dan tokoh se-Jawa Timur. Itu Habaib ya. Habaib itu kita datang setiap daerah ada 5 sampai 10 orang kumpul berangkat bareng. Tiap daerah di Jawa Timur maksudnya? Setiap kabupaten kota Okay. kita ada. Jadi setelah kita deklarasi kemarin di gedung Museum NU sebelumnya, dan kita memang sepakat untuk dalam rangka satu silaturahim yang kita adakan hari Minggu, berangkat dari sana Sabtu tanggal 10. Tanggal 11-nya hari ini Minggu kita silaturahim. Nah rencananya kita ini diundang oleh MPR RI untuk menyampaikan tentang sikap berhubungan juga dengan Islamofobia. Oke. Ya, terus kita menyampaikan adanya fakta-fakta. Kapan undangan MPR? Besok seharusnya, besok pagi ya. Oh besok, jadi gimana? Besok pagi sekalian kita ikut gitu. Tapi Okay. ternyata nggak tahu dibatalkan sepihak. Ya sudah, kita nggak bisa ngomong. Iya. Jadi kita karena memang waktu itu deklarasi itu datangnya hampir se-Jawa Timur 500 orang ya. Oke. Nah, Tapi ingat juga besok kan putusan Edi Mulyadi kan? Nah, karena besok itu kalau saya memang agenda saya satu besok itu mendatangi saudara kita Edi Mulyadi yang menghina jin. Iya. Menghina jin tapi kena jadi tersangka dan jadi terdakwa. Inilah negeri yang lucu sebenarnya. Kalau kita bilang semakin lama saya ini sebagai praktisi Bukan hukum. menghina, dia menuduh jin. Menuduh jin. Karena dia menuduh jin buang anak. Menuduh jin. Ya benar-benar menuduh jin, buang anak. Ya bukan jinnya yang nggak terima, ada yang tidak terima ini kan saya bilang. Karena terus terang bahasa itu sudah bahasa biasa kan sebetulnya. Tapi ya nggak tahu lah. Karena setelah mungkin ya Ustadz Edi Mulyadi itu terlalu khususnya dalam kasus KM 50 yang saya sungguh-sungguh terus terang di KM 50 itu saya tidak percaya dengan Komnas HAM. Tidak mungkin
tidak ada pembunuhnya, itu tidak mungkin. Dan fakta. Nah gini Gus, biar kita terstruktur ya. Pertama kita bicara dulu mengenai persiapan besok. Besok. Ya kan? Ya persiapan besok, bagaimana dan lain sebagainya. Yang kedua kita bicara tentang Edi Mulyadi. Nanti ya, biar terstruktur kan. Insya Allah gitu, oke. Yang ketiga kita bicara KM50. KM50. Jadi saudara sekalian, kalau Refli Harun memang ada tamunya suruh live dulu, baru dipikirin belakang mau ngomong apa. Oke, silakan kita konsentrasi ngomong soal aksi bela rakyat dulu. Baru Jadi, yang nanti berikutnya. Siap. Oke, Jadi besok itu kita datang. Sekarang sudah persiapan 400 orang. Nah, yang saat ini berangkat ya tidak kurang dari 600 sampai 700 orang yang dari kita ya. Jadi yang masuk dalam gerbong kita persiapannya ya mereka, terus terang kami ini urunan, tapi alhamdulillah dari informasi-informasi yang masuk ke tempat kami punya admin ya. Memang admin itu kemarin sekarang 400, sekarang lah nanti bertambah lagi sekitar hampir yang masuk ke kami saat ini malam ini ada sekitar 700 orang. 700 lebih kurang insya Allah bis maupun itu sekitar, kalau bis itu sekitar 10 bis. 10 bis. Nanti akan datang lagi ke sini 10 bis. Oh, jadi yang 400 sudah stay di sini. Udah. Kemudian 10 bis akan datang lagi. Akan datang lagi. Sekarang ini ada 10 bis itu mencapai angka 600. Ada yang pakai elf juga. Jadi sekitar jadi ada mobil elf, ada mobil pribadi tentulah karena mereka. Dan pedoman kami ke sini memang bela rakyat. Oke, jadi intinya pokoknya diperkirakan 1000 orang ya. 1000 orang, soal dari Jawa Timur. Yang kita tahu. Banyakan masa Jawa Timur. Oke. Jawa Barat sudah diimbau juga oleh Legend Yayat Sudrajat ya. Masa Jawa Barat kalah dengan Jawa Timur yang jauh ya kan? Oke. Dan kami rata-rata selalu datang ya insya Allah di atasnya 5.000. Pengalaman 212 saya selalu ikut, mulai dari 411 sampai terus saya selalu ikut dan saya selalu menjadi bagian daripada pengawas mereka di kecuali lapangan. Kemarin mungkin ya, yang 212 kemarin yang dilarang itu. Oh ya, yang itu kan tidak terlaksana, kita nggak datang. Tapi sebelumnya sebelum 2 tahun ini libur 2 tahun ini kan kita selalu datang, kita selalu mendengarkan apa yang disampaikan, yang kita saat ini terus terang yang kita percaya adalah Forum Umat Islam ya, FUI, terus GNPF gerak-gerak gerakan ya Fatwa Ulama ya, terus sama FPI Front Persaudaraan Islam. Nah, itu kita memang selalu intent untuk situ dan kita selalu mendapatkan bimbingan dari mereka, guru-guru kami yang ada di sana. Oke. Dan ada Bang Egy Sujana, guru saya, Profesor Egy Sujana, yang tidak. Oke, Bang Egy itu memang tidak tergabung dalam salah satunya, tapi dia punya punya advokat apa gitu ya, kalau nggak salah organisasi juga dia yang kemarin menggugat presiden di pengadilan negeri. Ya? Dan rencananya dia juga akan menggugat tentang judicial review yang akan dia lakukan tentang pembebasan bersyarat itu. Oke. Tadi ngomongnya juga begitu dan kita ikut mendukung. Tadi di Habib Rizik ketemu Egy Sujana juga ya? Ketemu. Alhamdulillah boleh datang. Jadi mereka ini yang 400 itu sudah tersebar di sini ya? Tersebar di Jakarta, dan di beberapa masjid-masjid sudah ada di sini. Dan tadi berkumpul 400 memang. Oh, jadi yang tadi di rumah Habib Rizik 400? Hampir 600. Yang full 400 dari Jawa Timur. Oke, jadi 600, 200 lebih lah, 400 lebih. Memang jadi, tiap hari ratusan orang sampai 1000 orang datang ke sana. Tapi kali ini tadi sekitar 600 itu 600 lebih lah ya. Tapi dari Jawa Timur 400 itu lebih. Kalau nggak dibatasi itu bisa sampai ribuan. Itu masih ada yang di luar itu. Iya, biasanya dibatasi. Dibatasi sekali itu. Oke. Pesan Habib Rizik apa? Ada spesifik nggak terhadap untuk demo besok? Kalau Habib Rizik itu pesannya ya hanya jangan sampai membuat onar, jangan sampai membuat kerisuan dan sebagainya. Intinya pokoknya harus sopan, dijaga lingkungannya supaya bahwa Islam itu menunjukkan bahwa kita ini demo itu damai. Beliau mengatakan damai. Jangan lakukan dengan kekerasan dan jangan sampai ya kalau menurut saya ya beliau itu orang teraniaya tapi hebat sekali, tapi tidak pernah tidak dendam ya.
Ya sosoknya seperti apa yang selalu saya ketemu 2 kali, maaf aja agak menyimpang dikit ya. Ustadz Munarman lah. Iya. Saya kan cukup mengenal FPI, mohon maaf aja ya, cukup mengenal FPI, baik di Surabaya saya kumpul sekali. Dan 2 kali Ustadz Munarman itu datang dan selalu mohon maaf memberikan arahan itu jangan pakai kekerasan. Sama gitu. karena mereka orang yang paham hukum soalnya. Dan saya melihat FPI tidak pernah ada, mohon maaf ini tidak ini saya padanya, saya melihat, saya berani bersaksi bersumpah di bawah Quran bahwa saya mengenal FPI. Jangankan pakai yang dituduhkan, mohon maaf pakai pistol, bahwa pentungan aja nggak boleh. Saya beberapa kali loh ikut di Jawa Timur itu. Apa ya, razia ya, tapi walaupun saya tidak, maka saya mengikuti mereka, apa benar FPI itu tidak. Dan mereka koordinasi dengan polisi. Nanti kita bagian ketiga kan. Gitu ya. Gus, besok itu teknisnya gimana dengan 1.000 orang itu? Siapa koordinatornya? Ada masing-masing koordinator ya. Simpul-simpulnya berapa orang misalnya? Satu bis kita kasihkan 1 penanggung jawab, 2-3 penanggung jawab. Jadi ada satu bis kita kasihkan 2-3 penanggung jawab. Nah di situ itu yang akan memberikan bertanggung jawab atasnya. Seperti tadi masuk di Habib Rizik Syihab ya, itu kita sudah memberikan data. Nama-nama itu sudah ada. Nama ya, dari satu bis kan ada 54 sampai 56 orang. Ada namanya satu-satu. Sampai nomor teleponnya ada. Jadi tidak akan kita dan itu ada koordinatornya ya. Masing-masing. Jadi koordinator itu dihitung per bis ya. Per bis, kita per bis dan per rombongan ya. Rata-rata kita usahakan antara 50 sampai 60 orang itu harus ada koordinatornya 3, kita usahakan begitu. Ada koordinator umum nggak untuk 1.000 orang ini? Penanggung jawab umumnya? Penanggung jawab umum ya ada, tentulah dari aliansi ulama, habaib dan tokoh masyarakat se-Jawa Timur itu ada. Kita bertanggung jawab. Saya Gus Yassin masuk, termasuk salah satu yang ada di lapangan untuk memantau supaya tidak terjadi itu. Tapi insya Allah kita datang dengan damai, Bu. Jadi ini organisasi yang sifatnya ad hoc untuk tujuan geruduk istana ini aja. Bukan, sebetulnya kita itu untuk menampung aspirasi umat. Jadi ketika umat buntu pada organisasi yang ya maaf aja saat ini, aliansi itu dengan tokoh-tokoh agama yang di bawah itu membentuk aliansi untuk menampung suara umat, termasuk menyerukan kami ini saat ini di Jawa Timur menampung suaranya, mohon maaf kemarin yang memilih sekarang di partai pemenang. Dan insya Allah sebagian besar pemilih Pak Jokowi juga teriaknya pada kami. Karena kalau kita bicara tentang kenaikan BBM yang sakit ya pemilih ya kan? Pemilih dan pasti. Itu pemilih partai Wong Cilik ya kan? Yang mengaku sebagai partainya Wong Cilik itu pasti. Lalu nanti mereka titik kumpulnya kemana? Mereka masing-masing aja ya? Sudah ada kita koordinasi tempat masing-masing. Kita ada sekitar kalau dari awal itu kita ada hampir 30 titik kita sudah ada. Jadi sudah dari titik itu baru kemudian ke Patung Kuda ya? Nanti kita kumpul jam berapa kita sampai sana jalan itu masing-masing kita sudah kasih tahu. Sekian jalan, jam sekian kita jalan, sekian kita jalan. Teorinya memang geruduk istana tapi biasanya sudah dipasang kawat di Patung Kuda. Seperti itu. Dan kita alhamdulillah tidak pernah sampai saat ini kalau kita melakukan kegiatan aksi tidak pernah sampai anarkis dan tidak pernah mohon maaf saja kejadian di mana orang-orang kami menjadi korban gitu. Karena kami selalu santun. Mereka dipastikan nggak ada yang bawa senjata ya? Tidak. Soalnya kadang-kadang pembusukannya kan di situ kan, dipotretin. Nanti kan biasa aja orang disusupkan orang bawa senjata, lalu dipotretin, diviralkan di media sosial oleh para buzzer. Pernah ada kejadian yang masuk di tempat kami. Dan itu diamankan alhamdulillah waktu masih ada FPI yang lama ya. Itu di tempat kami ada orang membuat keonaran. Dan ternyata yang membuat keonaran itu bukan kelompok kami. Tapi mereka masuk memakai baju seperti kami. Saya salah satu yang pernah mengamankan itu. Ternyata itu orang yang memang ya mohon maaf saja dipasang untuk itu. Kadang-kadang kami juga kaget. Ada anak SMP loh. Kami nggak pernah bawa. Pernah ditanya kami oleh Intel itu atau apa polisi ya bahwa anak SMP SMA itu
Loh jangan kan begitu, kita dari Jawa Timur kok. Ini pasti sobat era sekalian ya lagi sibuk ini. Pengamanan sibuk mengamankan, tapi jangan-jangan Intel sibuk menyusupkan. Saya nggak mengatakan begitu, tapi kok Intelnya kok tahu, kita kan nggak memperhatikan itu. Kalau kita bicara Intel itu sifatnya generik bukan spesifik. Generik. Kita kan nggak bicara institusi, kita kan bicara Intel. Intel itu kan bisa Intel swasta, bisa Intel negara, ya kan? Ya bisa itulah. Iya kan. Gitu. Tapi yang jelas memang kita rawan disusupi. Rawan sangat rawan disusupi. Besok ada pakaian pakaian kita biasa khusus. Pakaian putih-putih. Oh putih-putih ya. Putih pakai itu tanpa atribut kita. Oke. Kita tanpa itu pakaian putih ya. Putih-putih. Dan kita ada pengaman juga jangan orang-orang anak-anak muda yang pakai baju putih-putih. Oh jadi sebaik pengaman maupun peserta itu putih semua. Putih semua kita pakai begitu. Oke. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang kayak kemarin yang ada yang AA ya kan, yang tiba-tiba dipukulin itu, mudah-mudahan nggak ada kejadian seperti itu. AA itu juga. Iya, jadi maksud saya begini, kadang-kadang kita kan bisa aja berada di tempat yang salah ya kan. Refli Harun merasa pendemo itu temannya semua kan, tiba-tiba datang ke situ di tempat yang salah. Tapi saya pikir gini lah, kalau saya tidak seuzon, tapi logika saya hampir tidak bisa ya saya menangkap kok kenapa bisa Adi Armando ada di situ. Okay. Dia tahu itu, mohon maaf saja, nggak ada tentara tahu-tahu masuk di tempatnya maaf aja di markasnya musuh itu nggak ada. Itu jelas itu bukan ranahnya yang bersangkutan. Kenapa dia ada di situ? Sampai sekarang pertanyaan saya dan itu tidak terjawab. Saya kadang-kadang lucu. Pernah Del Pedro itu di sini kan, Del Pedro itu yang dari blok politik pelajar itu ya, BPP mengatakan nanti gimana nanti bentrok, nggak pernah kita bentrok, kita pengen tahu, pengen bertemu masa mereka di mana. Maksudnya masa kecuali masa bayaran ya, tiba-tiba yang masa yang disusupkan itu. Logikanya begini loh Prof. Bang. Yeah. Jadi gini. Kalau kita bergerak, kita ini aktivis ya. Saya sudah dari mahasiswa aktivis dan selalu titik kumpul itu selalu ada. Dan kita selalu menghindari tempat-tempat yang sekiranya nanti akan terjadi bentrokan, itu kita selalu hindari. Karena logika kita itu logika kita tidak ingin mencari ribut. Kita inginnya bahwa kita mau menyampaikan aspirasi itu diterima. Ya cuma biasanya ada orang atau organisasi atau siapapun yang berkepentingan itu ribut, ya kan? Untuk membusukkan demo kan? Ya, saya juga berpikir begitu. Kok bisa Ade Armando sekelas Ade Armando bisa masuk ke situ? Nalar saya sampai sekarang nggak nyambung banget itu. Itu ada apa ya? Maksudnya berani banget tuh masuk di kandang yang pasti bukan anunya ya. Bukan masanya lah kira-kira. Ya yang jelas kalau misalkan saya ya memang sengaja. Kalau saya tidak menuduh ya, tapi patut saya duga itu sengaja untuk membuat seperti itu dan walau alam lah ya. Walau alam. Tapi saya terus terang aja kalau saya sesama itu nggak mungkin. Anda kan orang aktivis lama, bukan aktivis baru. Kalau datang ke situ, saya dulu juga ya non sewu kalau mau mendatangi antara pernah kita mohon maaf nih Bang di tempat perguruan ya perguruan tinggi kita atau di kampus kita itu ada mohon maaf ada organisasi mahasiswa A, organisasi mahasiswa B. Kalau sering terjadi bentrokan orangnya yang di organisasi A ini tidak mungkin jalan ke sini. Organisasi B juga nggak akan dan tempat berkumpulnya pasti di tempat yang memang sudah mereka biasakan. Sudah ada garis demarkasinya kira-kira. Ada. Kalau mereka masuk ke kandang macan ya bahaya memang. Gitu. Bahaya itu. Untung aja mereka tadi ya ada yang cepat-cepat nolong lah, nggak tahu lah. Iya. Apa sengaja menolong dulu biar diremuk dulu baru. Awal-awalan. Ya. Tapi baru kali ini saya melihat kalau Adi Armando nggak ada yang ngawal tuh. Kan polisi nalunya keras Bang. Coba saya nggak bisa berpikir loh. Saya pernah di demo. Ada itu istri saya datangnya. Saya masuk ke tempat situ polisi langsung ngawal saya. Oke. Loh kenapa waktu itu kok Adi Armando tidak? I see.
naluri saya sampai sekarang. Loh, harusnya polisi sudah tahu. Oke, ini Loh, bahaya. Ini bahaya. Akan terjadi suatu hal. Maka Adi Armando paling nggak dihalang-halangi lah. Jadi imbauannya kepada mereka gitu ya, yang kadang-kadang disebut buzzer ya, kadang-kadang ya. Ya buat tahu diri lah, jangan datang besok. Ya, karena bukan kandangnya ya. Ya seperti itulah, bukan komunitasnya. Bukan komunitas. Mungkin komunitasnya di istana itu mungkin ya. Yang di waktu yang 17-an yang kemarin joget-joget itu mungkin di situ. Insya Allah di situ. Mungkin ya. Perasaan saya sih di situ aja. Jadi kalau kita kan masuk ke sana diusir juga mungkin. Gus Yassin masuk di sana usir, nggak ada undangannya ya kan. Tamu tak diundang dan tidak mungkin. Diundang pun saya juga nggak akan datang loh. Karena memang bukan komunitas saya. Untuk apa saya datang ke sana gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus tahu diri dulu juga di mana sebenarnya komunitas kita ya. Ya setidak-tidaknya tahulah kalau kita masuk kita itu cerdas dikit lah, jangan sok pahlawan kalau pengen konyol kan ya. Kita kan nggak pengen konyol. Itu kan Gus, konyol itu. Ini kan nanti demonya paling biasanya habis asar udah selesai ya biasanya ya. Insya Allah begitu Pak, asar jam 4 jam 5 lah. Jam 4 jam 5 ya. Nah mudah-mudahan tidak ada yang anarkis ya. Jadi kalau kita selalu jam 4 sudah kita suruh minggir. Oke. Tapi logistik mereka gimana Gus? Kami logistik. Orang Jawa Timur ini kan bayangkan penonton sepak bola aja nggak nyampe segitu. Itu aja udah bikin rusuh ya kan? Bonek ya kan, tapi kan ini kan pasti beda dengan bonek ya. Beda kita bukan bonek lah, kita bukan supporter sepak bola lah. Kita ini supporter kebenaran. Supporter kebenaran dan kita selalu berusaha untuk mentaati hukum lah. Saya bergerak selalu mentaati hukum. Nah, jadi logistik mereka kalau gimana? Logistik kita itu tadi malam ya kita di base ya kita urunan. Satu orang 500.000. Terus satu orang 500.000. 500.000. Berapa orang? Ya masing-masing kalau satu bis 54 sampai 56 bayangkan aja itu kan. Itu kalau sisanya untuk logistik. Kalau kurang seperti kemarin karena ada beberapa kekurangan ya kita urunan lagi di dalam. Coba 50.000. Sobat Era sekalian. Ada nggak yang mau kalau ada yang mau apa istilahnya mau donasi boleh juga itu ya. Boleh kan kalau mau donasi? Oh boleh sekali, silakan. Jadi dan kita kadang-kadang dapat donasi. Ya. Ini tadi sore-sore tahu-tahu dikasih makan sama salah satu jamaah di Cikini. Dapat makan apa ya? Kotak. Bukan kotak, seperti santri gitu. Saya malah mondok di Tebuireng ya. Jadi daun pisang atau ini? Tempeh kalau bilang nggak. Kalau orang Jawa bilang tempeh itu gitu. Kalau di sini tampah ya, terus dikasih nasi itu, tapi dari plastik. Nah, tadi dikasih. Sudah ada ayamnya, sudah bayar. Kita datang di sana banyak. Dan pengunjung Cikini juga yang bukan rombongan kita ikut makan. Jadi sobat Era sekalian kalau memang ada yang mau mendonasikan untuk perjuangan mereka ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau ada sih nanti bisa dituliskan di bawah ini ya nanti pakai rekening siapa Gus Yassin ya. Monggo nggak masalah. Nggak apa-apa nanti saya sampaikan ke aliansi. Iya, tapi bagusnya barangkali dikasih tanda ujungnya ya biar tahu ya. Misalnya ujungnya ada sebetulnya ini ada. Insya Allah gini. Kita melewati aliansi ini ada rekening yang bisa ditujukan nanti biar saya sampaikan ke jenengan lah. Ada aliansi nanti pas di deskripsinya nanti bisa gitu. Silakan. Nah itu ya artinya siapa tahu kalau nggak ada pun nggak ada apa-apa. Ada alhamdulillah. Tapi bagusnya memang ada titipan dari beberapa orang yang untuk mereka. Bagusnya dikasih ujungnya angka ini ya, angka 12, angka 9 aja ya. Ini nggak apa-apa 9. Ya jadi kalau misalnya mau nyumbang sobat Era sekalian itu ujungnya angka 9 jadi biar tahu ya. Itu berarti dari sobat Era dan biar nanti pertanggungjawabannya gampang ya. Ya begitu. Gitu. Oke. Dan kita selalu kok kita ucapkan hari ini kita keluar ada sisa sekian nanti untuk makan sekian disampaikan langsung. Semuanya harus menyampaikan di bis itu kan ada ini. Mikrofonnya gitu.
Ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan Amin. Amin ya. Jadi nanti kalau Sobat Era sekalian mau memberikan sumbangan, itu ada deskripsinya di sini di bawah ini ya, di bawah video ini, dan kemudian tolong angka ujungnya dibikin 9. Nah, iya. Ya, angka ujungnya dibikin 9. Dibikin 9 ya benar. Ya, jadi misalnya kalau 100.000, 109.000 ya. Gitu. Jadi biar atau 100 bukan 9.000, 109 rupiah gitu. Pokoknya ujungnya 9 gitu ya. Iya. Yang karena kalau 9.000 kan 00 kan. Oke. Gus, apa yang menjadi concern atau perhatian Gus Yassin ya terkait dengan demo besok itu? Dan saya ini orangnya nggak mau basa-basi, frankly speaking ya. Kan demo ini udah sering sekali, dan dari spektrum politik kan orang kayak Gus Yassin ini kan bukan orang yang bermanis-manis dengan kekuasaan sekarang. Tidak pernah bermanis-manis. Kira-kira gitu. Jadi dari mahasiswa selalu oposisi katanya. Iya, tuntutannya kan 3. Turunkan harga BBM, turunkan harga-harga, dan turunkan celana. Ya, tegakkan hukum. Tegakkan ya kan? hukum. Nah, tegakkan hukum. Tapi kan orang selalu mengatakan, lah, emang kalau kita berharap Presiden Jokowi mundur, melanggar konstitusi? Kan enggak juga. Enggak. Kan beberapa waktu itu Jokowi mundur, kecuali kalau turunkan Jokowi. Karena kalau turunkan Jokowi itu berarti ada pemaksaan. Tapi kalau dia suruh mundur atau impeachment atau pemakzulan, kalau pemakzulan kan mekanismenya nggak ke istana tapi ke DPR kan, ke DPR, MK. Nah ini kan kalau mundur itu ya terserah Pak Jokowi, tetapi kan orang kan biasanya melihat eskalasi juga. Kalau rakyat sudah tidak mau lagi, masa bertahan misalnya. Tapi kalau rakyat masih banyak yang mau, ya wajar aja kalau bertahan. Nah, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan oleh Gus Yassin ya? Jadi kita pertama ya, sebelum ke aksi-aksi kan jam 1 ya. Ya jam 1. Jam 1 kita mengikuti apa yang disampaikan oleh GNPF MUI. Tapi sesungguhnya GNPF Ulama. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, pengawal Fatwa Ulama. Itu kita memang mengikuti guru-guru kita yang di situ. Tapi sesungguhnya kita di dalam agenda dengan MPR. MPR itu sesungguhnya yang hari besok itu mau menemui kami itu ingin menyampaikan aspirasi kami, yaitu meminta MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden melalui sidang khusus, dikhususkan untuk sidang istimewa. Oke. Sidang istimewa meminta pertanggungjawaban. Tapi dari sisi ketatanegaraan nggak bisa sekarang. Terlepas daripada itu, intinya kami ingin menyampaikan begitu. Setidak-tidaknya saya sudah tahu kalau itu bahwa inilah supaya setidak-tidaknya bahwa Pak Jokowi tahulah. Kami ini mendengarkan dari bawah. Coba bayangkan ini non sewu ya. Ini fakta loh. Pemerintah itu gagal mengendalikan minyak loh. Sehingga seluruh barang hampir naik semua. Dari 4 bulan yang lalu, bro. Ada yang turun harga diri. Ya itu. Sampai Menteri Perdagangannya itu juga gitu. Diganti lagi sama Menteri Perdagangan, ya mohon maaf. Yang kualitasnya juga begitu, tidak membuat rakyat nyaman. Sehingga ini baru bernapas selesai. Mungkin baru 1 minggu agak reda, merasa agak nyaman, agak tenang dikit lah, bisa bernapas dikit. Baru 1 minggu kurang lebih begitu, antem lagi dengan BBM. Waduh, saya terus terang aja. Ada yang berbicara memang BBM ini mungkin untuk, ya tadi Profesor ngomong sendiri, dan banyak teman-teman juga yang menyampaikan bahwa ini pengalian. Di tempat saya ini pengalian. Pengalian daripada kasus Sambo. Jadi kasus Sambo ini jangan dipandang remeh. Bukan hanya soal pembunuhan berencananya saja, tetapi soal fenomena gunung es di kepolisian, ya kan? Saya pikir gini, kasus Sambo itu adalah bagian dari penegakan hukum kita yang memang sudah, maaf saja, sangat-sangat. Ini saya sebagai advokat loh. Kalau mau dibredel, kita ini jujur aja, mau penegakan hukum bagaimana di Indonesia? Jual beli perkara mudah kok di sini. Mau ditahan, mau nggak ditahan, mudah kok. Tinggal bilang aja ya. Tinggal bilang, kamu berani berapa, sudah biasa kok. Saya juga begitu kok.
Jadi kalau kita dibredel ini, Prof, darah kita ini kalau dibilang ya, penegak hukum kita kalau dibredel nih, serius. Saya pernah berbicara dengan anggota polisi, bahkan jaksa, beliau ngomong, bahkan hakim ngomong. Kadang-kadang yang polisi, jaksa ngomong di hadapan saya itu, sesungguhnya ketika kita ditanya tentang keadilan, sesungguhnya kalau dipilah-pilah bahwa orang yang baik itu darahnya warnanya merah, ya kan? Kalau orang jelek itu warna hitam, darah kita itu hitam pekat. Hitam semua, hitam pekat. Hitam pekat. Yang ngomong polisi atau jaksa? Oknum anggota polisi, jaksa, ya ketemu dengan saya. Bahkan pernah ada seorang kebetulan masih dekat sekali dengan saya. Dia merasa kadang-kadang saya pakai bulu kalau dia panggil yang mulia. Yang mulianya di mana? Nah, itu loh saya menemukan loh. Mohon maaf, Prof. Sekarang orangnya itu sekarang ini mohon maaf ya. Orangnya di sini, di sana. Tanahnya hilang kena mafia tanah. Serius hilang, dan itu bisa berubah ke orang lain. Dan di pengadilan di PN menang, ya kan? Sampai MA menang. Tidak ada hubungan dengan perkara ini. Digunakan PK, menang lagi. Sekarang lagi sedang saya datangi rumahnya di Jakarta sini. Apanya, hakimnya? Korbannya. Oh, korbannya. Sampai stroke. Oke, korbannya ya. Boleh ditanyakan, boleh saya perhatikan. Iya. Insya Allah namanya Pak Suharyono. Oke. Ada itu. Oke. Jadi tadi belum dijawab pertanyaan saya. Iya, yang mana yang soal MPR diteruskan tadi, soal MPR. Jadi tetap kita nanti ada aspirasi. Besok kita tetap datang. Ada 3 aspirasi kan? 3 aspirasi. Ikut aja ya kan, turunkan harga, turunkan harga BBM, harga turunkan celana, tegakkan hukum ya kan. Nah, tapi kata Gus Yassin, ya kami ada dong aspirasi lain, yaitu meminta pertanggungjawaban Pak Jokowi. Tapi kepada siapa? Kepada MPR. Mekanisme dulu iya, tapi paling tidak namanya usaha kan nggak apa-apa. Kata orang Betawi namanya juga usaha ya kan. Oke. Bagian daripada ikhtiar. Kita itu sama Allah itu hanya diminta untuk ikhtiar. Oh, hasilnya soal hasil itu Allah kita bicaranya. Saat ini pun kita terus terang ya, kita ini dapat keluhan. Kita ini kasihan ya untuk BBM itu kan, kita kasihan pada pemilihnya beliau. Pemilihnya beliau dan pemilih partai-partai yang mendukung beliau. Kasihan terus terang, mereka ngakunya partai wong cilik lu. Saat ini yang menjadi korban wong cilik lu. Mohon maaf Prof, saya nggak sombong. Bensin 1 liter dihargai 500.000 pun saya mampu. Iya. Saya punya truk 8 insya Allah. Travel ada, elop saya ada 5 mobil. Kantor ada, rumah ada. Makanya senyum Gus Yassin kelihatan bagus. Agak sombong dikit kan, mungkin Tuhan nggak marah kan. Artinya orang yang concern itu bukan berarti karena dendam dengan pemerintahan. Ini kadang-kadang orang ini rasa peduli kita. Kadang-kadang selalu bilang, wah ini karena nggak kebagian jatah, nggak kebagian ini. Enggak, yang namanya concern atau kepedulian itu nggak bergantung kita dapat jatah kekuasaan atau enggak, atau kita dapat jatah kehidupan enak atau enggak, tetapi namanya kepedulian itu ya tidak mengenal apakah kita dapat rezeki yang baik atau enggak. Kan? Ini ingin menunjukkan rasa peduli kita lah. Dikhususkan kepada pemilih. Bagus juga, biar nggak dituduh macam-macam. Wah ini kan sakit hati nih. Enggak ingin lah. Saya pengen lurus-lurus saja lah. Jadi coba kita bacakan komentar Sobat RH ya terkait dengan demo besok gitu ya. Alhamdulillah yang nonton kita watching now, yang lagi watching now together ini 4.000-an sudah yang nonton. Jadi coba kita bacakan sedikit ya. Setelah ini nanti kita istirahat, kita mainkan Edi Mulyadi dan KM50. Kita gabungkan ya. Karena saya lihat Gus Yassin juga keras tuh kalau dibicara KM50 kan. Gitu. Memang di Jawa Timur ada KM50? Saya memperhatikan sekali karena terus terang aja sampai sekarang saya gimana, hampir tidak percaya lah. Kalau begitu Gus Yassin harus datang ke markas syariah sekaligus berziarah ke mereka. Kemarin saya sudah kira-kira 1 minggu yang lalu. Insya Allah besok kita berziarah sore. Ya, jadi berziarah ke sana. Mumpung di sini kan? Jadi ziarah aja semuanya itu 400.000 orang itu ya kan, pakai bus itu kan bisa ke sana.
tapi macet nggak ya? Tapi dia tuh nggak ini kok, nggak terlalu di puncaknya. Jadi keluar dari tol ke Gadok kanan langsung. Jadi, Insya Allah kita ke sana. nah itu. Pokoknya yang penting jangan bikin sibuk tuan rumah aja. Janganlah. Kalau tuan rumah harus menyediakan makanan untuk 1.000 orang mati juga dia. Nah, tapi di sana bisa. Tapi memang kita dari Surabaya sudah ada persiapan. Oke. Saya juga sudah itu siap. yang paling penting. Karena kalau masuk ke sana itu kan luas tempatnya, jadi insya Allah cukup lah ya. Oke, sambil lihat kebun itu juga bisa, kebun apa alpukat gitu. Di sini. Ya, kebetulan saya sudah pernah ke sana. Udah pernah ke sana? Sudah pernah ke sana. Tapi alpukatnya udah? Belum Oh, belum berbuah mungkin. Ya, belum berbuah gitu. Oke. Keren, luar biasa Refli Harun, luar biasa ya. Siap berangkat, jangan begadang dulu. Oke. AMNO apa? Terus Pak, sampai tuntas keadilan harus ditegakkan. Kenapa kapan PKI terbentuk di masa-masa oligarki Orde Baru? Apalagi nih? Dari Madura ada yang ikut nggak besok? Oh banyak. Sekarang Banyak. aja yang ikut sudah banyak. Oh, jadi sekarang aja udah banyak, apalagi besok. Udah yang ya? gabung dengan kita dari Kabupaten Madura masing-masing ada 10 orang, ada 5 orang. Apa Madura ada ya Bakalan, Sampang, Pamekasan, ya kan? Iya. Itu ada 4 itu insya Allah masing-masing ada sekitar 50-an sekarang ikut sama kita. Apalagi sudah ada jembatan Suramadu kan, mudah banget. Mudah jadinya. banget. Iya. Ini ada yang tanya nih, ini beneran Gus? Ya beneran loh kami sudah ada di sini kok. Enggak, maksudnya beneran Gusnya itu beneran. Insya Allah. Jadi memang bapak saya seorang kiai, kakek saya juga seorang kiai, ada pesantren. Oke. Tapi sebetulnya saya tidak pernah meminta untuk dipanggil Gus. Ketika itu Gus Salahuddin Wahid, karena kenal dengan bapak saya, juga tahu kakek saya sering manggil saya Gus. Akhirnya tahu-tahu jadilah orang-orang itu manggil Gus. Ya wes, kita kan nggak bisa menolak. Saya nggak pernah. Soalnya Gus Nur dipermasalahkan kan, panggil Gus ya kan. Padahal apalah artinya gelar itu kan? Gus itu kan ibaratnya kan gelar kiai ya kan, gitu. Tapi ada juga loh. Gus Samsudin itu ya penjual rosokan juga Gus. Ya sudah lah. Gus. Oke, jadi ya. Kemudian kota tua hadir. Apa maksudnya nih? Oke, rencana rezim pengalihan kasus Sambo tapi kayaknya berbalik 100 derajat. Semoga besok berjalan lancar. Turunlah jok. Nggak ngerti maksudnya ya apa ini. Semoga Anies bisa berdampingan di Pilpres mendatang dengan RH. Luar biasa. RH itu mungkin maksudnya RH itu bukan Refli Harun apa? Tapi kualitasnya nyampe loh. Waduh, Allahu Akbar. Saya bersama keluarga besar saya dan insya Allah akan didukung mayoritas rakyat Indonesia. Amin ya. Amin. Gas Gus, jangan kasih kendor. Bawa puluhan ribu dari Jatim biar seru ya. Boleh juga bawa puluhan ribu, tapi siapa yang akan memelihara mereka? Yang namanya jadi yang namanya aksi unjuk rasa itu, sobat era sekalian, memang real perlu logistik kan. Sewa satu bus saja kalau di Jakarta seharian itu ya minimal 1 juta. Kalau dari Jawa Timur 13 juta. 13 juta satu bus. Satu bus 13 Nah, kalau di juta Jakarta untuk mungkin 3 hari. ya 1 juta 2 juta lah. Kalau berapa itu pun berapa jam? Ini naik gara-gara BBM. Kita kan pesannya sebelum BBM. Iya. Sekarang kita naik. Jadi kemarin tambah 1,5 juta. Jadi 13-14,5. Anggaplah 15 lah ya. Tuh, jadi tuntutannya kita adalah ngasihkan kembalikan uang demo kami. Jadi memang faktanya logistik itu dibutuhkan karena memang tidak murah. Jadi kalau misalnya satu bus itu 14,5 juta, bayangkan kalau 10 bus kan sudah 145 juta 10 bus. Jadi memang tidak murah ya. Nah, karena itu mestinya kan rakyat duduk-duduk aja, senang-senang aja kalau kebijakan tidak aneh-aneh. Tapi karena kebijakan ini aneh-aneh ya terpaksa rakyat turun. Apalagi kata Faisal Basri,
Yakin saya katanya uang subsidi BBM itu mau dialihkan ke IKN ya, dia bilang begitu ya kan. Ini kata Faisal Basri loh yang sudah viral itu kan. Motong Prof. Jadi gini. Silakan. Jangan dipikir bahwa kami ini adalah kami sosok-sosok yang insya Allah tidak pernah berpikir tentang BLT. Oke. Kami juga tidak pernah berpikir nanti dalam, dan kami tentu menolak dalam setiap money politik itu kami menolak. Kami bukan orang yang menerima money politik. Yeah. Kami karena terus terang 500 kali 50 saja sudah berapa? 25 juta. Kalau kita ambil 15 masih ada 10 juta. Kami terbiasa ngasih, bukan terbiasa. Yang datang di acara, insya Allah di acara di tempat kami, mohon maaf saja, kami tidak pernah datang dengan mohon maaf aja untuk minta-minta, enggak. Karena bagi kami terus terang, kalau Pak Jokowi ngomong benci, nggak senang dengan Pak BLT, kami ini tambah menentang BLT. Karena itu rasanya bantuan langsung tunai itu ya mohon maaf bertentangan dengan Undang-Undang Dasar loh. Fakir miskin itu kewajiban loh itu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Egy Sujana. Saya juga dulu pernah mengatakan kok BLT dari mana? Wong negara memang kalau ada fakir miskin itu memang kewajiban negara kok. Jangan ditanya. Tadi ditambahi sama Prof. Egy Sujana, subsidi. Memang tidak kena juga kita dengan subsidi. Saya bilang, oh iya sama dengan BLT. Kita itu nggak perlu subsidi, kewajiban negara. Dan memang BLT tidak perlu karena kewajiban negara fakir miskin itu. Dan tidak perlu harus 3 bulan atau 4 bulan. Ya selama mereka masih miskin harus dipelihara oleh negara gitu. Itulah yang harus. Itu pasal 34 ya. Itu sudah jelas itu. Dasar yang tidak pernah dilaksanakan. Dan tidak pernah dilaksanakan. Gitu aja. Oke, BBM naik, harga mahar juga naik. Saya sependapat dengan Gus Yassin terkait soal BLT ya. Allahu Akbar 129, Allahu Akbar. 129 itu maksudnya adalah 12 September ya, 129 ya. Gitu. Kemudian semua harus ditebang dari akar sampai pucuk pohonnya rusak semua, maju tak gentar Gus. Amin. Kemudian amplop, mana amplop? Maksudnya apa ini? Ini pasti mau menghina ya kan? Biasalah pro kontra. Ya. Karena mungkin dia biasa terima amplop gitu aja. Agenda besok apa aja Bung Refli, apa aja Pak? Gus, agendanya Gus. Agenda kita kalau pagi kita tetap walaupun MPR membatalkan dengan sepihak, maka kami tidak perlu sebutkan namanya yang mengundang kami itu membatalkan. Kami tetap pagi ke MPR untuk menyampaikan aspirasi kami bahwa harus ada pertanggungjawaban masalah rakyat ini. Dan terus terang saya di situ juga menyampaikan sebelum Bang Egy bahwa BLT itu harusnya tidak ada. Harusnya yang ada adalah negara berkewajiban untuk tadi. Ya itu kewajiban negara. Bagian dari fakir miskin itu. Iya, jadi negara itu ya, kalau dia misalnya lihat orang miskin, ya pajakin orang-orang kayanya besar-besar, ya kan? Biar ada pemerataan. Ini kan. Ini pembodohan. BLT itu pembodohan. Jadi seolah-olah seolah-olah jadi pahlawan, padahal dia tidak melaksanakan kewajibannya negara itu ya. Terus yang kedua tentu kita datang ke agenda untuk menyampaikan mendukung aspirasi dari teman-teman dari guru-guru kami di Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama di Akbar itu kita akan datang. Bela rakyat ini. Bawa alat-alat nggak Gus? Misalnya enggak kita sudah disiapkan di sini semua seperti biasa. Jadi kita cuma bawa diri aja ya. Diri aja. Dan imbauannya sekali lagi jangan aneh-aneh. Jangan bawa panci. Jangan bawa sendok, garpu, apalagi pisau, apalagi belati, apalagi parang ya. Jadi jangan bawa senjata tajam ya. Jadi betul-betul aksi damai ya. Aksi damai, hanya awas penyusup gitu aja. Tampilkan aja ada kalau dari ada kata-kata Rizal Ramli ya. Gus, bagian pertama ini kita selesaikan. Kita mau menginjak pada bagian kedua bicara Edi Mulyadi. Gus pernah jadi saksi ya? Saya begini, tidak saya memberikan bukti kepada saya menemukan nggak apa-apa, nanti pada bagian kedua. Nanti silakan Gus sampaikan soal Edi Mulyadi dan soal KM50 ya. Siap. Jadi saudara sekalian, silakan Gus Yassin closing statement untuk bagian pertama ini. Terima kasih. Ya.
Sini. Closing statement di situ. jangan duduk, jangan berdiri. Oke. Menyampaikan kata-kata penutup. Oke. Oh, closing statement. Oh iya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di Indonesia, kami datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, untuk membawa aspirasi tentang situasi saat ini di negara kita. Mohon maaf kalau kami terpaksa mungkin harus mengganggu ketenangan jenengan, tapi niat kami mulia. Bismillahirrahmanirrahim untuk anak kami, untuk jenengan semuanya, dan untuk umat. Kemaslahatan semua yang kami pentingkan. Dan non sewu, kami berkeinginan membela, peduli kepada yang memilih beliau, yang memilih partai kemarin yang menangis-nangis di eranya SBY. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, itu bagian pertama. Nanti kita bagian kedua bicara tentang kasus Edi Mulyadi dan KM50 yang juga membutuhkan perhatian kita. Siapa tahu nanti 1.000 orang bahkan 10.000 orang dari Surabaya mau geruduk soal KM50 dibuka kembali ya. Kata Kapolri boleh dibuka kembali kalau ada novum, tapi kemudian ada yang bilang, loh bukannya novum itu di kantor polisi banyak. Tinggal buka aja CCTV-nya yang sempat diambil atau disimpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't go anyway. Ya. Yeah.